rabbal alamin. Anak-anak sekalian, ya di kelas 10 ini ya, Bapak mengampu pelajaran fikih ya. Insyaallah nanti setiap pertemuan akan kita diskusikan beberapa poin. Ada beberapa hal yang harus kalian pahami dan kuasai di kelas 10 ini. Untuk lebih jelasnya ya, akan Bapak kirimkan slide yang akan kita kuasai, yang akan kita pelajari dalam pertemuan ini. Ya. Pertama adalah fikih ya, konsep fikih di dalam Islam. Jadi fikih ya, kalau secara bahasa itu diartikan dengan paham, mengerti. Sedangkan fikih menurut syariat Islam adalah pemahaman-pemahaman yang dipahami atau oleh para ulama yang ahli di bidangnya ya, tentang ayat-ayat Al-Quran dan Al-Hadis ya. Kemudian ada 3 hal ya di slide pertama ini yang penting dan keberadaannya tidak terpisahkan antara satu dengan yang lainnya ya, dalam syariat Islam, yaitu ilmu tauhid, akhlak dan syariat. Jadi 3 rangkaian ini tidak bisa dipisahkan sekalipun ya. Ketika kita mengaku sebagai umat Islam, maka 3 poin ini harus benar-benar kita pahami dan kuasai. Ya. Fikih artinya paham ya, sedangkan menurut istilah fikih yaitu ilmu yang menerapkan atau menerangkan hukum-hukum syariat Islam yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci ya dengan menggunakan usul fikih. Sedangkan ruang lingkup ilmu fikih adalah semua hukum yang berbentuk amaliyah. Jadi fikih itu semua bentuk ya amaliyah untuk diamalkan oleh setiap mukallaf. Dari seluruh aktivitas kita dari pagi sampai malam, seluruh kegiatan kita dari bangun tidur sampai tidur dan bangun kembali itu dinamakan dengan fikih. Makanya memang konsep fikih di dalam syariat Islam itu ya masuk ke dalam seluruh lini kegiatan kita. Ya. Hukum yang diatur di dalam fikih Islam itu terdiri dari hukum wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Ada pula hukum dalam bentuk lain seperti sah, batal, benar, salah, dan sebagainya. Ya itulah ya bentuk-bentuk hukum syariat yang dipelajari dalam hukum fikih ya. Harus kita pahami itu. Kemudian ya ada beberapa aspek ruang lingkup fikih
Ya, kalau ruang lingkupnya itu sangat banyak, ada 9 poin di sini lebih kurang. Ya, berarti aspek fikih itu pertama hubungan manusia dengan Tuhannya dan para rasul. Hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Hubungan manusia dengan keluarga dan tetangga. Hubungan manusia dengan orang lain, ya, yang tidak seagama. Hubungan manusia dengan makhluk hidup selain manusia, ya, baik tumbuh-tumbuhan, hewan, binatang, lingkungan. Hubungan manusia dengan benda-benda mati dan lingkungan alam sekitar. Hubungan manusia dengan masyarakat dan lingkungannya. Hubungan manusia dengan akal pikiran dan ilmu pengetahuan, ya, sangat banyak ya konsep fikih ini. Hubungan manusia dengan alam gaib yang tidak terlihat, jin, syaitan, surga, neraka, dan sebagainya. Jadi konsep fikih itu mencakup seluruh lini kehidupan. Sampai walaupun kita tidak memilih, ya, dari poin-poin yang ada, ya, tidak memilih itu juga adalah bagian dari pilihan yang telah ditentukan oleh seseorang. Menurut Profesor T.M. Hasbi As-Siddiqi, bahwa ruang lingkup fikih, ya, jika dikembangkan menjadi 8 topik objek sebagai berikut. Ibadah. Berarti ibadah itu banyak ya cakupannya. Ya. Rukun Islam yang 5 itu adalah ibadah. Ahwalus syakhsiyah. Jadi ahwalus syakhsiyah ini bisa diadakan hukum keluarga. Ya, ahwalus syakhsiyah. Baik itu hubungan antara suami dengan istri, apa kewajiban suami, apa kewajiban istri, dan sebagainya. Atau diartikan juga ahwalus syakhsiyah ini hukum secara individu. Ya. Ada juga yang diistilahkan dengan muamalah al-madaniyah, berarti politik, ya, hubungan kenegaraan. Atau muamalah madaniyah ini, ya, muamalah itu kan dia interaksi, sedangkan madaniyah itu kan secara lughawi diartikan kota. Ya, makanya kalau kita tarik dalam kehidupan Rasulullah, ada yang dinamakan dengan piagam Madinah. Berarti muamalah madaniyah ini adalah cara, metode, ya, dalam bentuk perpolitikan manhaj kita untuk membangun sebuah kota, daerah, atau bahkan, ya, negara lebih luas lagi. Cakupannya adalah untuk memakmurkan dunia ini. Sedangkan muamalah maliyah yaitu harta, ya, bagaimana kita berperilaku, ya, terhadap harta yang kita miliki, ya. Kalau kata Rasul itu bagaimana cara mendapatkannya, ya, bagaimana cara menghabiskannya, ya, untuk apa dan buat apa. Ya, jangan sampai ketika kita ingin menggapai sesuatu maka kita korbankan orang lain. Ya, ada juga konsep atau objek dari fikih itu adalah jinayah dan ukubah, pelanggaran dan hukuman. Berarti ini masuklah nanti diantaranya di situ adalah HAM, hak asasi manusia, ya, hak asasi
dia harus menjaga lingkungan. Jangan membuat keonaran dan kerusakan, ya. Dilarang menghilangkan nyawa seseorang, macam-macam. Yang penting yang berkaitan dengan larangan dan hukuman. Ketika kita mencuri, maka tangan harus dipotong. Sudah dipotong tangannya, masih juga mencuri, maka dipotong kakinya, disilang dia. Kalau tangan kanan, yang kedua dia mencuri lagi, maka potong kaki kiri. Mencuri lagi, potong kaki tangan kiri, tangan kiri, mencuri lagi, potong kaki kanan. Akhirnya nggak punya kaki, nggak punya tangan. Nah, tak juga berubah, maka dia diasingkan dan diungsikan dari dari daerah atau dari padat penduduk, diasingkan dia ke gurun pasir. Kalau di Indonesia mungkin dia dikucilkan, diasingkan di tempat-tempat yang jauh dari perkumpulan. Ada juga ya istilahnya ketika kita melakukan kejahatan, maka sudah ada hukuman-hukuman, ketentuan-ketentuan hukuman yang akan kita lalui karena perbuatan kejahatan tadi. Ada juga yang poin ke-6 menurut profesor di atas, ya, murafa'ah atau mukhasamah. Mukhasamah ini berarti dia adu argumen, ya, berarti di pengadilan, ya. Kalau di atas tadi pelanggaran dan hukuman, sedangkan di sini adalah adu argumen, ya. Kemudian yang ke-7 ahkamud dusturiyah, ya, peraturan undang-undang kenegaraan, ya. Ada juga ahkamud dauliyah, adalah hukum internasional. Jadi ada hukum nasional, ada hukum internasional, dan lain-lain sebagainya. Adapun tujuan, ya, tujuan kita mempelajari ilmu fikih, ya, ada di sini bisa kita lihat, ya. Tujuan dan manfaat, ya. Tujuan dan manfaat yang kita peroleh ketika mempelajari ilmu fikih adalah sebagai berikut. Adapun tujuan mempelajari syariat secara khusus dikenal dengan istilah maqasidus syar'iyyah. Jadi umpamanya kalau kita makan, ya, karena kita lapar. Kita minum karena kita haus. Kita tidur karena kita mengantuk dan sebagainya. Semua ada alasan-alasan yang mendasari seluruh aktivitas, ya, kegiatan yang kita lakukan dari pagi sampai malam. Demikian juga lah yang terjadi fikih ini. Ketika melakukan sesuatu, ya, pasti ada tujuannya. Kita naik kereta, pasti ada tujuan kita mau kemana. Apakah mau beli gorengan atau sebagainya, atau mau berangkat sholat Jumat, umpamanya hari Jumat, ya, ada tujuan-tujuan yang pasti. Kalau tidak ada yang tujuan, maka itulah orang yang tidak memiliki cita-cita dan tujuan hidup, plan aja, tak ada planning hidupnya. Jadi kalau kita kaitkan ke dalam pelajaran fikih, maka ada tujuan dan manfaat yang akan kita dapatkan, yang akan kita peroleh, ya. Pertama, ya, adapun tujuan dan manfaatnya itu diistilahkan dengan istilah maqasid
asy-syar'iyyah. Jadi maqasid asy-syar'iyyah itu ada 5. Inilah yang diharapkan dapat kita hidupkan dalam realita hari-hari kita, ya, ketika kita sudah mempelajari ilmu fikih. Maka 5 poin dasar inilah yang harus kita genggam secara erat, ya. Karena maqasid syar'iyyah inilah inti dari seluruh proses pembelajaran fikih. Apapun judul, apapun sub pembahasannya. Yang pertama adalah hifzuddin, ya, menjaga atau memelihara agama. Bahwa agama ini adalah sudah menjadi fitrah dasar seluruh manusia, ya, karena akal kita memiliki batas ruang dan waktunya. Ketika terbentur, maka agamalah solusi yang dapat mengambil atau memberi jalan keluar dari segala problem yang kita rasakan dalam kehidupan ini. Ya, kita mempelajari tentang wudu. Kita sholat 5 kali sehari semalam. Kita puasa di bulan Ramadan. Ya, membayar zakat, haji bagi yang mampu. Walaupun kita sudah 2 tahun, ya, karena COVID ini, ya, tidak berangkat jamaah dari Indonesia. Namun tetap kewajiban haji itu melekat pada setiap orang muslim yang mampu. Hifdzun nafs, menjaga diri, ya, menjaga jiwa diri sendiri dan orang lain. Jadi tujuan mempelajari fikih ini agar kita tidak semena-mena, agar kita tidak sesuka hati kita mengambil hak yang bukan hak kita, ya, mencelakakan orang, melenyapkan nyawa seseorang dan sebagainya. Hifdzun nafs, ya, menjaga jiwa. Kemudian hifdzul akal, menjaga akal pikiran kita agar senantiasa sehat walafiat, digunakan, difungsikan untuk hal-hal yang positif, ya. Itulah salah satu tujuan dari mempelajari fikih itu. Kemudian hifdzun nasl, memelihara keturunan. Makanya banyak ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang memelihara keturunan ini. Sampai Rasulullah, ya, ketika di Makkah, ya, mengangkat tabanni, ya, mengangkat anak, at-tabanni istilahnya, Zaid bin Harith pada saat itu. Namun tidak beberapa lama turunlah hadiah firman Allah agar, ya, anak angkat itu tetap dinasabkan kepada keluarga ayahnya. Jadi jangan pula, ya, kita mengkaburkan, menghilangkan nasab keturunan seseorang. Itu nanti sangat berbahaya, ya, bisa merusak tatanan kehidupan manusia, ya, karena bisa-bisa nanti kita tidak tahu, ya, berumah tangga, menikah, ternyata, ya, mereka kakak beradik. Banyak kejadian seperti itu. Usut punya usut, ternyata mereka satu ayah, beda mama. Atau usut-usut mereka satu mama, beda ayah. Nah, untuk menjaga, memelihara keturunan ini, ya, anggota keluarga, maka hadirlah syariat Islam
yang dinamakan dengan fikih sebagai panduan dasar kita ketika beragama, ya. Salah satunya tujuannya adalah menjaga keturunan. Harta yang kelima, hifdzul mal. Harta juga sangat dijamin Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana cara memperoleh pendistribusiannya dan sebagainya sudah diberikan Allah rambu-rambunya di dalam syariat Islam. Makanya ketika kita sudah menguasai ya bab-bab fikih, maka tolak ukurnya yang 5 ini sudah benar-benar kita jaga dan pelihara dalam kehidupan kita. Slide yang keempat terakhir, ya. Ini kita baru masuk proses pertama, ya, mematuhi hukum fikih dalam ibadah dan muamalat. Ini poin yang pertama, ya. Dalam pengertian yang sangat luas, ibadah adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridhai Allah Subhanahu wa taala, baik berupa perkataan maupun perbuatan, ya. Artinya anak Bapak, ya, bahwa ibadah itu sangat luas, jangan dipersempit. Ya, kadang, ya, jangan sampai pemahaman kita ibadah itu hanya sholat saja. Tidak. Jangan pula pemahaman kita ibadah itu harus berpuasa, sedekah, apapun yang kita lakukan, kalau di dalamnya ada nilai positif, nilai yang baik, ya, baik yang terpancar pada diri kita atau untuk orang lain, maka itu dinamakan dengan ibadah. Sumbernya ini, ya, baik itu perbuatan, baik itu tindakan, maka semua adalah dinamakan ibadah jika baik dan positif. Karena dalam surah Az-Zariyat, ya, ayat 56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Pemahaman ayat di atas bahwa dapat kita pahami bahwa tujuan ibadah adalah membersihkan dan mensucikan jiwa manusia dengan mengenal dan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, serta melaksanakan aktivitas yang bernuansa ibadah dan muamalat syariat Islam sebagaimana dijelaskan sebagai berikut. Nah, ini taat menjalankan ibadah khassah dan ammah. Jadi kalau ibadah khassah ini ibadah yang berkaitan dengan Allah, sedangkan ammah ini untuk seluruh makhluk, baik manusia, hewan, lingkungan kita, ya. Berbudi luhur atau berperangai, ya, berperangai terpuji, tunduk menjalankan agama, selalu menjaga kesucian diri, ya, menghindari sikap munafik, bermuamalah dengan benar menurut Islam, ya. Ada sebuah pepatah di sini, ya, sangat bagus untuk kita dengar, kita pahami. Likulli amalin thawabun wa likulli kalamin jawab. Setiap perkataan itu ada balasannya, setiap perkataan itu ada jawabannya. Artinya apapun yang kita lakukan tidak ada yang sia-sia, apapun yang keluar dari lisan kita pasti ada perhitungannya, ya. Dua malaikat kiri dan kanan kita tidak pernah tidur,
Dua malaikat di kiri dan kanan kita tidak pernah mengantuk. Dua malaikat kiri dan kanan kita tidak pernah lupa dan khilaf untuk mencatat seluruh amal kebaikan kita. Baik itu perbuatan, tindakan, ataupun ucapan dalam kondisi sendiri atau dalam suasana ramai, ya tidak pernah sekalipun luput dari yang namanya catatan kedua malaikat raqib dan atid. Malaikat raqib mencatat amal ibadah yang baik, sedangkan atid mencatat amal ibadah yang buruk. Oke, semua on kamera. Bapak mau screenshot sebagai laporan ke atas. Bapak harap semua kameranya on. Yang tidak on berarti dianggap setengah hadir atau terlambat. Bapak itu sampai 3, semua kamera on, wajah kelihatan, ya. Oke. Sudah? Cukup kan? Boleh. Satu, 2, 3. Oke, thank you very much anak bapak sekalian. Jika ada yang mau ditanyakan, persilakan dengan segala hormat. Ada mau tanyakan? Jika tidak ada, ya cukupkan sampai di sini. Lebih dan kurang, Bapak mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.